Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihi kami dengan begitu dahsyat sampai kemudian Engkau sendiri yang mengutus putramu yang tunggal rela mati berkorban untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Sadarkan kami selalu bahwa kami ini hanyalah orang-orang yang rusak yang telah dibetulkan oleh Tuhan. Kalau kami hadir di rumah Tuhan, ini bukan karena kami siapa-siapa, bukan karena kami hebat, tapi karena kemurahan Tuhan yang besar yang menguasai hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Dengan ketika kami membaca firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara di hati dan pikiran kami. Bekerjalah secara pribadi kepada setiap kami dengan anugerah-Mu yang tak terbatas itu. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami sungguh ya Tuhan boleh dikuatkan, ditegur oleh firman Tuhan. Dan kami boleh hidup hanya bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca firman. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami, termasuk hamba-Mu ini yang begitu kecil, yang lemah, yang terbatas, yang buruk ini. Biarlah Tuhan yang bekerja, supaya kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya menunjukkan kalimat ini, Allah akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Bapak Ibu yang setuju, jempolnya bisa dinaikkan, kasih ke atas arahnya. Yang tidak setuju, itu jempolnya arahnya ke bawah. Ya, baca sekali lagi, saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bisa merenung ya kalimat ini. Allah akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Hitungan ketiga, siap-siap jempolnya naikkan ke atas atau arahnya ke bawah. Oke? Ya. 1, 2, 3. Tahan. Mau lihat? Oke, Bapak Ibu ya. Ya kalau screening cepat, ada yang jempolnya naik gitu ya. Ada yang juga jempolnya turun. Ada yang tidak naikkan dan tidak turunkan ya, masih mikir berarti ya. Ini apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini sebenarnya lahir dari paham yang namanya self-help. Self-help ini gagasan yang baik, yang berkata bahwa kita harus melakukan apa yang kita bisa. Di dalam kuasa kita, kita mengusahakan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Jadi kita menolong diri kita sendiri. Kalau ya sakit ya minum obat. Kalau nggak ada pekerjaan ya cari pekerjaan. Kalau susah ya cari sendiri gitu ya. Maksudnya supaya berusaha sendiri. Nah turunan dari paham ini sebenarnya adalah kepercayaan diri. Jadi percaya pada diri sendiri. Dan positive thinking, harus berpikir positif bahwa kamu bisa. Kalau kamu pikir kamu bisa, maka kamu akan bisa melakukan itu. Jadi itu turunannya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kelihatan baik, tapi paham ini self-help ini punya kesalahan ya. Kesalahan utamanya adalah mengabaikan apa yang sebenarnya sudah rusak secara mendasar yang tidak bisa diperbaiki oleh manusia, yaitu manusia berdosa. Hanya Allah yang bisa memperbaiki itu. Nah, kalau bilang self-help, maka lama-lama itu akan mengarahkan orang pada bersandar diri sendiri ketimbang bersandar kepada Allah. Ya kamu bisa lakukan itu. Allah juga akan menolong kamu kalau kamu juga melakukan itu. Kalau kamu berusaha terlebih dahulu maka Allah akan melakukan itu. Nah Bapak Ibu akhirnya berujung pada apa? Pengandalan diri sendiri bukan mengandalkan Tuhan saja. Walaupun konsepnya berbeda, saya ingin memperkenalkan satu istilah lagi, yaitu ini, self-love. Ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ketika isu mental health di masa pandemi ini juga kuat berbicara.
Self-love. Self-love itu perilaku untuk mencintai diri sendiri. Memperlakukan diri itu secara hormat. Kamu begitu berharga. Kamu pantas untuk bahagia. Kamu pantas untuk diperlakukan diri dengan hormat. Jadi mendorong supaya apa? Merasa bahagia dan bangga dengan hidupnya. Ini self-love. Nah Bapak Ibu, promosinya adalah gini. Kita bisa mengasihi orang lain kalau kita itu bisa mencintai diri kita dulu. Mengasihi orang lain itu dimulai dari apa? Kita bisa mengasihi diri sendiri. Nah Bapak Ibu, ini berkembang ya, berkembang. Kalau dilihat di Indonesia, ini paham ini makin banyak berkembang. Kita hidup dalam budaya yang mengejar kepentingan pribadi. Setiap berita yang kita baca, setiap iklan yang kita tonton, yang kita lihat, itu memperkuat ide-ide ini. Kebahagiaan itu ditentukan oleh apa? Kebahagiaan diri sendiri. Ketika orang Kristen sebenarnya terisolasi dengan makin mencintai diri, apakah bisa sebenarnya dia itu boleh merengkuh orang lain, mengasihi orang lain? Filosofi self-love ini sebenarnya bukan barang baru. Self-love ini diperkenalkan oleh seorang filsuf. Seorang filsuf yang juga adalah kaisar Romawi. Yang filsuf Stoa yang bernama Marcus Aurelius. Saudara, maka kemudian orang-orang yang sekarang ini anak-anak muda seringkali bicara, aku stoik. Jadi mengaku diri saya stoik. Kenapa? Karena dengan masalah mental, kesehatan mental mereka berbicara seperti itu. Seperti ini contohnya. Jadi orang-orang stoik itu berbicara bahwa hidup manusia itu ada dimensi eksternal, ada dimensi internal. Nah, dimensi internal seseorang yaitu perasaan bahagia tidak bisa dipengaruhi oleh dimensi eksternal. Saya kasih contoh, misalnya bencana banjir di Bekasi. Orang kena masalah, mobilnya rusak, hilang harta benda gitu ya. Terus kemudian itu kan hal yang eksternal, yang tidak bisa dikontrol. Atau orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Atau kita sakit, itu kan sesuatu yang eksternal, yang tidak bisa dikontrol. Nah dikatakan tidak bisa mempengaruhi dimensi internal kita. Jadi kita bisa memutuskan memilih bahagia. Terlepas dari apa yang ada di luar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Marcus Aurelius ini, dia sangat memperkenalkan tentang kalimatnya ini. Bukan kematian yang seharusnya ditakuti manusia. Tetapi yang harus ditakuti manusia adalah kalau tidak pernah benar-benar hidup. Artinya benar-benar hidup itu dimulai dari apa? Diri kita ini merasa bahagia. Kita pantas untuk menerima itu. Maka orang-orang yang kemudian dalam masalah mental, mereka kemudian berjuang untuk apa? Saya patut untuk dicintai. Self-love. Saya patut untuk dikasihi. Saya tidak mau kena mental. Saya tidak mau rusak dengan masalah itu, dengan kata orang dan lain sebagainya. Karena saya yang bisa kendalikan. Internal saya, dimensi internal saya yang bisa kendalikan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah ada dalam posisi seperti ini, setuju tidak. Tetapi filosofi yang tampaknya indah ini Bapak Ibu, ini pada prakteknya konsep ini seringkali dipelintir menjadi sebuah pemahaman yang sangat egois. Bahwa kebahagiaan itu adalah yang utama dan penderitaan manusia harus dihindari. Itu yang akan diangkat. Diulang-ulang oleh self-love. Manusia pantas untuk bahagia dan penderitaan itu harusnya dihindari. Bapak Ibu, namun Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari self-help ataupun self-love ini. Yesus tidak berkata, cintailah dirimu supaya kamu nyaman dan kamu bahagia. Yesus tidak berkata demikian, tapi Yesus justru berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu pikul salib, kamu sangkal diri dan ikutlah aku. Nah Bapak Ibu Saudara, di masa Prapaskah ini kita akan merenungkan the cost of love. Harga daripada kasih ini. Bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan kita mengikuti jalan penderitaan Yesus. Mari kita membaca Alkitab kita dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28.
Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja." Saudara, kita tuh cenderung mencari jalan tanpa penderitaan. Dunia mengajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan tanpa penderitaan. Kita diajarkan untuk menghindari rasa sakit, mengutamakan kenyamanan dan mencari kebahagiaan bagi diri sendiri. Saudara, pikirkan bagaimana dunia bereaksi ya tentang apa yang terjadi gitu ya. Saya kasih contoh. Jika ada masalah dalam relasi suami istri, dunia berkata apa? Tinggalkan saja, kamu berhak untuk bahagia. Kalau ada masalah, konflik antara pasangan, maka dunia berkata, kamu memang pantas bahagia, untuk apa harus hidup bersama-sama dengan orang itu. Kedua, jika seandainya pekerjaan terasa berat, misalnya ada tambahan tugas di kantor, kemudian ada juga orang-orang yang toksik begitu di lingkungan pekerjaan, dunia berkata apa? Cari aja yang lebih mudah, jangan tersiksa. Selanjutnya, jikalau nih ya, iman kepada Kristus itu membawa kepada penganiayaan, maka dunia akan berkata apa? Jangan terlalu fanatik, santai saja bro, santai saja. Bapak ibu saudara, dunia mengajarkan sesuatu yang seperti itu. Kalau kita berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan penderitaan, enggak, cepat-cepatlah kita harus selesaikan itu. Kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang buruk, kita berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikan itu. Betul? Apakah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama? Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan, kita cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu kita bisa tambah itemnya, bukan cuma 3, bisa tambah poin 4, poin 5 dan seterusnya. Kita lebih suka jalan yang mudah. Jalan yang nyaman, bukan jalan salib. Tetapi inilah masalah besarnya. Kasih yang sejati selalu menuntut pengorbanan. Saudara, seorang ibu tidak bisa mencintai anaknya tanpa berkorban. Seorang teman yang sejati tidak mungkin bisa kemudian meninggalkan temannya ketika ada dalam kesulitan. Dan seorang murid Kristus, dia tidak bisa mengikut Kristus tanpa memikul salib. Saudara, kita seringkali menghindari kesulitan. Tapi Yesus menunjukkan bahwa harusnya yang namanya mengikut Kristus, mengikut Dia juga di dalam penderitaan. Saudara, kita ingin mahkota tanpa salib. Dan itu juga yang diharapkan oleh Petrus dari teks yang kita baca. Mengharapkan kemuliaan tanpa penderitaan. Petrus menolak jalan salib. Saudara, saat Yesus memberitahukan bahwa dia akan mengalami penderitaan, ini adalah pemberitahuan pertama. Yesus berkata bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Pemberitahuan Yesus ini clear, Bapak Ibu Saudara. Kata sejak saat itu ini menarik. Karena penulis Matius itu membuat struktur gerakan dari tulisannya. Pasal 1 sampai pasal 4 ayat 16 itu bicara tentang siapa Yesus yang adalah Mesias. Dari peristiwa kelahirannya sampai dia dicobai, itu menggambarkan dia adalah Mesias. Pasal 4 ayat 17 sampai pasal 16 ayat 20 bicara tentang pelayanan Yesus. Nah, pasal 16 ayat 21 yang kita baca, nanti sampai pasal 28, itu gerakan menuju kepada Yesus yang nanti menuju jalan sengsara ke Yerusalem. Yesus menderita, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Jadi sebuah struktur yang sangat menarik. Nah, kata harus, iya harus, itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa itu bukan kebetulan. Yesus menuju ke Yerusalem, dia menderita, itu bukan kebetulan. Tapi itu adalah bagian daripada rencana keselamatan Allah. Yesus harus melalui itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana reaksi Petrus? Yesus bilang harus. Petrus bilang apa? Petrus bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tuhan, nyandak mau jadi begitu. Nyandak mau tak timpa. Nyandak sekali-sekali nyandak. Petrus dia berpikir seperti cara pikir dunia ini. Bukan cara pikir Allah. Saudara, Petrus ingin Yesus itu menjadi Mesias. Mesias yang berjaya, penuh dengan kemenangan. Bukan Mesias yang melewati jalan penderitaan. Petrus memikirkan yang namanya raja. Itu yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi waktu itu. Dengan segala kemegahan, kejayaan, dan mereka akan kecipratan berkat itu. Saudara, yang itu yang dipikirkan oleh Petrus, kemuliaan tanpa salib. Padahal, Bapak Ibu mari kita lihat, mundur sejenak. Di perikop sebelumnya, Petrus baru saja mengakui siapa Yesus. Petrus baru saja mengakui siapa Yesus. Kan Yesus tanya, kata orang, ini tanya sama murid-murid. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus kemudian murid-murid jawab. Kata orang, dialah Yohanes Pembaptis. Dialah Yeremia. Dialah Elia. Dialah salah seorang nabi. Oh, terus kemudian Yesus bilang, itu kata orang. Sekarang kata kamu, menurut kamu siapakah aku ini? Wow Bapak Ibu, hanya Petrus dari murid-murid yang ada pada waktu itu, Petrus yang berespons. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus berbicara seperti itu dan langsung ditanggapi oleh Yesus. Simon anak Yunus, berbahagialah engkau. Karena bukan manusia yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang di surga. Sepertinya Petrus mendapat privilege dalam pengakuan itu. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Belum lama Petrus ngomong itu, dia ngomong yang benar Bapak Ibu. Kemudian beberapa saat kemudian di teks yang kita baca, Petrus berpikir berbeda. Dia ngomong salah. Kalau sebelumnya dia mengakui Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, pada waktu Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita, Petrus bilang, enggak, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saudara, seolah-olah Petrus paling tahu daripada Yesus. Seolah-olah Yesus itu enggak tahu. Dia yang paling tahu. Enggak kok, Tuhan enggak akan mengalami itu. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama sering ngatur-ngatur Tuhan. Seolah-olah kita yang paling tahu ketimbang Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan kita memang tidak bisa memahami banyak hal. Ada banyak hal dalam hidup kita yang terjadi yang kita tidak paham Bapak Ibu Saudara.
Bagaimana kita bisa menjelaskan kalau ada hamba Tuhan yang setia, yang melakukan banyak karya yang masih dibutuhkan di zaman ini, tetapi kemudian dipanggil Tuhan dengan cepat. Kita sama-sama masih bersedih dengan kematian seorang hambanya, Ibu Ramiati Tanujaya. Khotbahnya yang terakhir tanggal 11 Juli tahun 2022 di tempat ini. Saya ingat sekali ibu itu memakai arah untuk menunjukkan hidup manusia. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Tetapi karena dosa manusia itu berbalik arah. Dari arah yang benar itu berbalik. Segala sesuatu dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Yang dipikirkan adalah kenyamanan diri. Diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri. Saudara, kalimat pamungkas Ibu Ati itu selalu berbicara orang harus kenal Tuhan. Supaya dia kenal diri dan dia tahu diri. Seringkali kita di mulut yang sama saya bilang saya orang Kristen. Kristen karena saya mengakui Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dialah juru selamat. Tapi kita di mulut kita juga kita seringkali berkata-kata tidak benar. Kita seringkali mengatur Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan kasih penderitaan ini? Kenapa ada sakit? Kenapa harus susah secara ekonomi? Kenapa harus begini? Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berpikir kita lebih tahu daripada Tuhan. Makanya dibilang harus kenal Tuhan supaya kita bisa kenal diri dan tahu diri. Banyak kali kita itu tidak tahu diri, termasuk saya. Kita tidak tahu diri, kita merasa kita hebat. Kita bisa A, kita bisa B, kita bisa C. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan segala pertimbangan logis kita. Padahal Tuhan bilang semua itu cuma titipan. Itu anugerah, semuanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu punya apa sekarang? Itu semua milik Tuhan. Kita punya kesehatan pun itu adalah milik Tuhan. Kita bisa ke gereja pun hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat. Kita seringkali sok tahu. Kita yang paling merasa diri paling benar dan paling tahu ketimbang Tuhan. Kita mau atur Tuhan dengan segala cara. Kalau boleh Tuhan baking ini supaya kita usaha berhasil. Sudah jojang baking begitu. Iko jokwa ini dia. Kita pikir kita yang paling tahu. Dalam masalah keluarga seringkali juga kita seperti itu. Buat apa harus mengampuni kalau memang harus meninggalkan orang itu. So nggak tahan. Ada banyak hal yang kita pakai untuk apa? Kita bisa self love. Supaya kita bisa bahagia. Sebisa-bisanya kita mengalami kenyamanan itu. Saudara, banyak dari kita menginginkan kekristenan tanpa penderitaan. Kita mendambakan berkat, kesuksesan, kenyamanan dan menghindari jalan salib. Banyak dari kita percaya Yesus tapi tidak sungguh-sungguh percaya perkataannya. Kita tidak sungguh-sungguh percaya firman-Nya. Kita masih hidup di dalam dosa dan kesenangan dunia. Kita tahu itu salah tapi itu orang baking. Kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kita tidak gentar di hadapan Tuhan dan tidak rasa takut di hadapan Tuhan. Biasa kok. Apa so ini biasa kok. Bapak Ibu, apakah ini masalah sepele? Tentu tidak. Yesus dengan tegas menjawab, "Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ketika Yesus menyebut enyahlah iblis, kalimat yang sama ini dipakai Yesus pada waktu pencobaan di padang gurun. Waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun, Yesus berkata, enyahlah iblis. Kalimatnya sama dipakai. Artinya apa Bapak Ibu? Memang pada waktu itu godaan besar daripada iblis apa? Yesus gak perlu mati. Gak perlu mati.
Kamu kan anak Allah, gak perlu jatuhkan diri. Kamu mati kalaupun jatuhkan diri akan nanti ada malaikat-malaikat gitu. Gak perlu gitu ya. Gak perlu ada siksa. Enggak. Dan Petrus mengulangi pesan yang sama. Maka Yesus berkata, enyahlah iblis. Sementara Yesus berfokus pada kehendak Bapa, Petrus berfokus pada dirinya sendiri. Dimotivasi oleh keinginannya sendiri. Ketika Petrus berfokus pada keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan, maka dia menjadi batu sandungan. Meskipun mungkin Petrus berbicara atas rasa empati, atas rasa perhatian, tapi ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Enyahlah iblis. Petrus bekerja melawan Tuhan. Dia bekerja bersama-sama dengan iblis, menginginkan jalan yang mulus, bukan jalan penderitaan. Saudara, Tuhan ingin keputusan kita itu berdasarkan kehendaknya. Bukan karena keinginan dan emosi kita. Bukan karena perasaan kita. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, perasaan kita, emosi kita bisa salah. Betul? Perasaan kita bisa berubah-ubah. Kita merasa saat ini mungkin ada masalah-masalah tertekan. Ada masalah-masalah yang berat begitu. Kita mungkin berpikir orang ini mungkin ada hal-hal yang buruk yang sudah nanti niat-niatnya mencelakai. Itu perasaan, belum tentu kan benar Bapak Ibu Saudara. Perasaan kita tuh bisa salah. Seringkali kita mengambil keputusan-keputusan itu karena emosi kita. Bukan karena kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Hanya pikir perasaan kita yang senang. Apa yang Tuhan inginkan itu jauh lebih penting dari apa yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus bersedia melayani dan direpotkan demi Tuhan. Perasaan kita direpotkan demi Tuhan. Suka atau tidak Bapak Ibu Saudara, setiap keputusan yang kita buat dalam hidup itu akan mendukung kerajaan Tuhan atau kerajaan kegelapan. Tidak ada keputusan yang netral dalam hidup kita. Kalau kita memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, itu sudah pasti mendukung Tuhan atau mendukung kerajaan kegelapan. Petrus menginginkan jalan yang mudah, seperti dunia ini menginginkan jalan yang mudah. Tetapi Yesus tahu bahwa tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Saudara, untuk memusatkan pikiran kita ini supaya sama, selaras dengan pikiran Allah, maka pertama-tama kita harus tunduk di bawah ketuhanan Kristus. Ketundukan kita kepada Kristus itu mempengaruhi setiap aspek hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dapat diselamatkan jika ada aspek-aspek kehidupan kita yang tidak berada di bawah kendali Kristus. Kalau kita masih pegang sesuatu yang kita anggap bernilai, maka sesungguhnya kita ada di luar kendali Kristus. Banyak orang Kristen secara keliru percaya bahwa penyerahan diri sepenuhnya di bawah ketuhanan Kristus itu adalah opsional, sebuah pilihan. Padahal itu bukanlah opsional, itu bukanlah pilihan, itu adalah keharusan. Saudara, berkomitmen kepada ketuhanan Kristus berarti bertindak sesuai dengan kehendaknya. Orang yang benar-benar berkomitmen tidak akan berpaling dari mengikuti Kristus, bahkan dengan resiko kematian. Saudara, inilah yang kemudian dilakukan oleh Yesus. Yesus tetap memilih jalan salib. Yesus tidak menghindari penderitaan. Dia tidak mencari jalan yang lebih mudah, tetapi dia dengan sengaja memilih jalan salib. Itu karena kasihnya yang besar kepada saya dan saudara. Itu karena cintanya yang besar buat saya dan saudara. Yesus tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus tahu bahwa dosa itu harus dibayar dengan darah.
Yesus tahu bahwa tanpa salib kita semua akan binasa. Maka itulah yang dipilih oleh Yesus. Jalan penderitaan, jalan salib. Kasih Yesus adalah kasih yang berani bayar harga. Kasih yang berbeda daripada yang ditawarkan oleh dunia. Dunia berkata, cintailah dirimu, hindarilah penderitaan. Tapi Yesus berkata, serahkanlah dirimu, sangkalah dirimu, pikulah salib dan ikutlah aku. Yesus berkata, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan mendapatkannya. Saudara yang kasih Tuhan, tentu ayat ini tidak bermaksud literal. Sama-sama kita menghilangkan nyawa. Bukan secara konyol ya seperti itu. Itu ajaran sesat gitu ya. Tetapi Yesus berfokus supaya setiap orang yang mau mengikut Dia itu sungguh-sungguh memahami bahwa pengorbanan itu bukanlah pilihan. Penderitaan itu bukanlah pilihan. Tetapi itu adalah bagian. Karena kita adalah muridnya. Dia yang telah menderita untuk kita. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus dalam penderitaan. Bukan hanya di dalam berkat-Nya, tapi juga di dalam penderitaan. Saudara, kita dipanggil untuk sangkal diri, pikul salib dan ikut Dia. Apa sih artinya sangkal diri, pikul salib, ikut Dia? Saudara, sangkal diri itu berarti kita betul-betul mengesampingkan keinginan pribadi kita. Kita mengutamakan kepentingan Tuhan, mengikuti kehendak Allah. Apa sih yang Tuhan mau? Kalau saya baking ini Tuhan senang enggak? Tanya Tuhan. Kalau saya putuskan ini, Tuhan itu disenangkan tidak? Banyak orang yang penting baking, jo sesuka hati gitu. Apa artinya pikul salib? Bapak Ibu Saudara, ada orang bilang, oh kita mama mantu kok itu tape salib. No, ini kita di orang di rumah, aduh cerewet sekali. Itu no tape salib, aduh di kantor, tape tamang ini selalu saja bikin masalah. Itu tape salib. Banyak orang berpikir salib seperti itu. Memang betul, bisa saja Tuhan pakai itu. Untuk membentuk kita, membuat kita itu betul-betul bisa ikut seperti yang Tuhan mau. Dengan ujian-ujian seperti itu. Tapi salib tidak sesederhana itu. Ketika bicara pikul salib di dalam konteks historisnya, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara selalu yang namanya pikul salib adalah kematian. Orang yang pikul salib itu tidak akan sampai di ujung sana tuh oke. Orang udah tahu kalau dia pikul salib sana itu mati. Maka ketika Yesus pikul salib orang udah tahu itu sebuah jalan sengsara, itu pasti akan mati. Jadi pikul salib itu adalah kematian. Benar-benar mati. Mati bagi diri kita sendiri, betul. Tapi juga mati demi Kristus. Rela, bersedia menjalani penderitaan seperti itu demi Kristus. Ada harga yang harus dibayar untuk tetap setia pada Injil. Bersedia menanggung penderitaan dan pengorbanan demi Kristus. Saudara, kalau sekarang mungkin dibilang kita berhadapan dengan penderitaan sampai kematian di kota Manado, apalagi nyandak begitu ya. Saya khotbah di akhir tahun, saya ingatkan juga hal itu. Enggak, kita mungkin tidak ada dari masa-masa yang sulit gitu ya. Seperti zaman masa seperti Tuhan Yesus, atau di tempat-tempat yang sekarang pun masih ada. Masih ada seperti berita yang tidak terekspos ya, di Kongo itu ada orang Kristen yang dibantai. Ada puluhan orang Kristen di satu gereja, itu di bulan Februari Bapak Ibu, itu dibantai oleh ekstremis. Kita tidak berhadapan dengan situasi seperti itu. Di kota Manado yang aman kita nggak menghadapi seperti itu. Tetapi panggilan ini terus berlaku. Pikul salib berarti kita betul-betul rela untuk apa? Berkorban. Bahkan berani kehilangan nyawa demi Kristus. Salib bukanlah kata akhir.
Salib ada dan itu menuju kepada kebangkitan. Saudara, kalau saya berhenti khotbah di ayat ini, gimana rasanya? Pulang, Bapak Ibu langsung bilang ini khotbah berat. Ini tiap kali contoh yang khotbahnya penderitaan. Tiap kali khotbah begini di gereja kayaknya tidak dihibur. Karena kan juga orang-orang Kristen itu terbawa ya dengan apa? Ya kenyamanan. Maka di gereja pun pengennya nyaman gitu ya. Dengar khotbahnya yang nyaman. Supaya pulang itu ada happy. Kalau boleh khotbahnya lucu-lucu lah gitu ya. Supaya kemudian pulang itu senang sedikit. Hidup so susah lagi. 1 minggu so susah Senin sampai Sabtu. Kok dengar khotbah di hari Minggu, khotbah berat. Pulang lagi jadi lebih susah. Bapak Ibu, kalau berhenti di sini memang Bapak Ibu akan merasa begitu berat. Tapi kita lihat di ayat 27. Ayat 27, Yesus selanjutnya berkata, kita baca sama-sama ayat 27. 1, 2, 3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada harapan Bapak Ibu, bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Yesus yang telah mati dan bangkit, dia juga yang akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Dan setiap kita yang sungguh-sungguh mengikut dia, Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dunia berkata kasihi dirimu, Yesus berkata serahkan dirimu. Di masa prapaskah yang pertama ini, di minggu sengsara yang pertama ini, kita diingatkan bahwa mengikut Yesus bukanlah jalan yang mudah. Mengikut Yesus untuk sangkal diri pikul salib, ikut dia, itu bukanlah opsional, itu bukanlah pilihan, tapi itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia membayar harga kasih itu? The cost of love. Yesus telah membayar harga yang tertinggi. Untuk itu dia mati. Dia rela menjalani penderitaan itu buat kita. Yesus telah menunjukkan dia telah berkorban secara tuntas. Dia telah menyelesaikan misinya ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dan sekarang giliran kepada setiap kita ditanyakan apakah kita mau mengikuti panggilannya. Apakah kita akan memilih jalan kenyamanan ataukah kita akan memilih jalan salib? Apakah kita siap mengasihi bahkan ketika itu menyakitkan kita? Apakah kita bersedia mengasihi orang di sekitar kita? Saudara, kita tidak dapat menjalin hubungan dengan Kristus, mengakui dia sebagai Tuhan, lalu menolak untuk menaati perintah-perintahnya. Gak bisa. Hubungan yang intim dengan Kristus itu jauh lebih dari sekedar keinginan emosional dan sentimental. Hubungan yang intim dengan Kristus itu berarti kita tahu hidup kita ini bukanlah milik kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan, milik Kristus. Dan kita memutuskan untuk hidup menurut rencananya dan bukan agenda-agenda pribadi kita. Saudara, self-help dan self-love itu menawarkan sesuatu jalan keluar buat diri kita, kebahagiaan kita, kenyamanan kita. Tapi the cost of love, kasih yang tertinggi yang dinyatakan Kristus, itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ketuhanan Kristus itu sungguh-sungguh harusnya kita hidupi di sepanjang kehidupan kita. Mengikut dia senantiasa, bukan hanya hari ini kita ikut dia, besok kita tinggalkan dia. Orang Kristen cuma jadi Kristen hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu bukan kudus tapi kudis.
Tidak seperti itu. Tapi kita terus setiap hari senantiasa mengikuti Dia. Hidup di dalam kesucian. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, memiliki kasih yang sejati, kasih yang berani berkorban demi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Dengan firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa Kristus begitu mengasihi kami. Dan Kristus telah mengambil jalan penderitaan itu. Supaya kami orang-orang yang berdosa ini boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa diri. Kami seringkali berpikir bahwa kami paling tahu ketimbang Tuhan. Kami seringkali mengatur-ngatur Tuhan. Kami sulit untuk berserah diri. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah lewat firman ini kami berfokus kepada Kristus. Apa yang menjadi kehendak Kristus dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Tuhan kuatkan kami. Kami berdoa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin.